Halo sobat netizen, para digital marketer, ketemu lagi dengan saya Ari dari mahirngiklan.com. Nah, di video kali ini saya mau sharing lagi review sebuah tools karya anak bangsa juga, namanya orderonline.id. Mungkin beberapa dari teman-teman sudah ada yang tahu, ada yang belum juga. Nah, tapi orderonline.id ini adalah sebuah tools untuk teman-teman yang memang sudah punya produk atau sudah punya bisnis sendiri dan mau scale up bisnisnya dari sisi transaksi ya, dari sisi penjualan dan dari sisi transaksi. Tools ini kurang cocok menurut saya untuk teman-teman yang memang masih belum punya produk atau baru mau memulai bisnis online-nya sendiri, dan kurang cocok juga untuk teman-teman yang menjalankan bisnis dropship. Kenapa? Karena menurut saya bisnis dropship itu adalah punya produk kemudian diarahkan dulu ke storefront-nya. Nah, masalahnya di Order Online ID ini ada sih storefront-nya, cuman itu add-on. Maksudnya add-on adalah kita beli orderonline.id, kita beli lagi nih add-onnya yang dia akan menunjukkan storefront kita. Storefront itu kayak tampilan muka dari toko kita lah ya. So, yuk kita bahas nih orderonline.id untuk teman-teman para pebisnis online yang sudah punya produk sendiri dan ingin scale up dari bisnisnya. Untuk teman-teman yang ingin mendapatkan webinar gratis bagaimana membangun bisnis online dari pakarnya, masuk saja ke website saya mahirngiklan.com. Selain itu, teman-teman juga akan mendapatkan gratis video tutorial selama 1 tahun via email. Sepengalaman saya nih, selama saya berjualan secara online, yang paling ribet itu kan dari sisi pembukuan transaksi, kemudian juga pengiriman, kemudian juga pendataan. Biasanya sih saya lakukan di Excel. Nggak tahu kalau teman-teman, apakah via WhatsApp aja atau ada tools yang lain. Kalau saya sih di Excel. Nah, yang paling ribet adalah ngumpulinnya, memindahkan dari chat, kemudian saya pindahkan ke Excel, dan begitu seterusnya. Kemudian pendataannya, penjualannya berapa, keuntungannya berapa, itu semuanya harus ada rumusnya. Nah, di orderonline.id semuanya tuh udah diotomatisasi, teman-teman. Jadi, setiap ada transaksi masuk, itu udah bisa langsung dihitung berapa keuntungan yang kita dapat dari sana. Kemudian juga alamat dari orang-orang yang beli, database orang-orang yang beli, semuanya sudah diotomatisasi di orderonline.id. Kita tinggal download saja data-datanya, kayak gitu. Kemudian kelebihan lainnya adalah, ya mungkin teman-teman juga sering ya berbelanja di marketplace seperti Tokopedia, Shopee, dan yang lain sebagainya. Itu kan sangat mudah ya kita. Dari mulai kita mendaftar di sana, kemudian kita dapat barang, kemudian kita mau beli, kita masukkan ke keranjang, kemudian kita check out, di sana sudah ada virtual account-nya yang harus kita transfer. Itu udah enak banget deh, pokoknya kita melakukan transaksi, mempermudah buyer dalam melakukan transaksi. Nah, inilah yang diberikan oleh orderonline.id. Jadi istilahnya itu kita, kalau misalnya kita udah punya barang, kemudian kita ingin memberikan pengalaman check out atau pengalaman pembelian yang oke ke buyer kita, itu kita tinggal kasih link orderonline.id aja. Jadi mereka sudah nggak perlu lagi nanya berapa nomor rekeningnya, kemudian juga apalagi ya misalnya ya, kemudian kita bisa langsung nawarin juga untuk upsell-nya, cross-sell-nya, dan yang lain sebagainya. Poinnya yuk kita bahas aja deh di orderonline.id ini ya. Sekarang kita lihat dulu fitur-fiturnya nih, teman-teman. Seperti biasa, apa aja sih klaim-klaim mereka dengan fitur-fitur yang mereka miliki? Jualan online tidak pernah semudah ini, ya oke lah. Oke, form order, hitung ongkir setiap pesanan otomatis, order form super cepat dengan sangat mudah untuk dikustomisasi. Nah, dengan fitur penghitungan ongkir setiap pesanan secara otomatis ini, jadi teman-teman gak usah ribet-ribet nih, nyari berapa ongkos kirimnya yang akan dibebankan oleh buyer. Kan kalau misalnya kita tidak berjualan di marketplace atau pembeli kita beli barangnya tidak dari marketplace, itu kan kita harus hitung-hitung dulu kan ongkir. Kita nanya alamat mereka, kemudian ongkirnya berapa, kemudian baru kita bebankan kepada bayarnya berapa yang harus mereka lunasi, seperti itu. Nah, di orderonline.id semuanya sudah terintegrasi. Gitulah kurang lebih ya teman-teman ya. Fitur berikutnya adalah pelajari kebiasaan calon customer dengan Facebook Pixel dan Google Tag Manager. Jadi, kalau misalnya saat ini nih teman-teman hanya berjualan dari marketplace saja, bukan berarti di marketplace itu tidak bagus ya. Bagus sekali, dan banyak sekali kawan-kawan saya juga yang sudah berhasil berjualan. Dan mungkin salah satunya teman-teman ya yang sudah mendapatkan penjualan besar sekali di marketplace. Cuma masalahnya adalah kita tidak tahu behavior dari customer-customer kita. Misalnya,
kebiasaan dia di Facebook, di sosial media, dan yang lain sebagainya. Nah, dengan orderonline.id ini, setiap ada orang yang masuk dan melakukan checkout atau melakukan pembelian di orderonline.id yang kita punya, itu akan direcord oleh Facebook Pixel. Kita bisa memasukkan Facebook Pixel di sana. So, nanti kalau misalnya kita memang sudah punya modal untuk beriklan, kita menggunakan aja pixelnya. Jadi, maksudnya gini loh. Jadi, di Facebook Pixel itu kan dia kayak algoritmanya Facebook. Kalau kita misalnya memanfaatkan dari Facebook Pixelnya ini udah merecord data siapa aja customer kita, nanti Facebook pada saat kita beriklan akan menargetkan orang-orang yang kurang lebih mirip-mirip dengan customer kita. Jadi, artinya kemungkinan kita untuk dibeli barang kita, mendapatkan penjualan, itu akan jauh lebih besar. Jadi, saat ini kalau misalnya teman-teman masih berjualan di marketplace aja dan ingin scale up penjualannya, orderonline.id ini dengan sudah dicantumkan Facebook Pixel, pastinya itu akan sangat bisa meningkatkan penjualan teman-teman sih kalau menurut saya. Begitu juga dengan Google Tag Manager kalau misalnya teman-teman ingin berjualan di Google Ads. Fitur berikutnya adalah gunakan kupon untuk memberikan penawaran menarik pada calon customer. Ini juga bisa digunakan kupon. Teman-teman bisa bikin kupon sendiri gitu ya. Kemudian juga kalau misalnya teman-teman sudah punya tim dan order management, ini bisa dibagi timnya. Misalnya CS-nya siapa, kemudian adminnya siapa, bagian keuangannya siapa, seperti itu kurang lebih. Ini adalah kemudian inventory management. Inventory management mungkin di marketplace juga teman-teman kalau misalnya sudah berpengalaman di marketplace itu juga ada ya. Misalnya teman-teman produknya hanya tersisa 50 dimasukkan di sana atau kurang dari 50. Artinya kalau misalnya sudah habis pembeliannya sudah ada 50 barang, nanti dia sudah tidak akan terjual atau ada tulisan sold di sana. Seperti itu kurang lebih. Ya, kurang lebih segitu-gitu aja sih ya untuk fitur-fiturnya. Sekarang kita lihat harganya dulu nih. Sebelum kita masuk ke dashboardnya. Oke, kita lihat harganya. Jangan berkecil hati dulu dengan harganya. Oke. Karena kalau misalnya harga segini dengan fitur yang mereka berikan sebenarnya sih udah oke banget sih. Ada tiga package atau 3 paket yang bisa teman-teman dapatkan dari orderonline.id ini. Yang pertama adalah personal, profesional, bisnis. Teman-teman bisa paket yang 6 bulan dan paket yang 12 bulan. Untuk yang personal ada 390.000 semua fitur. Jadi hanya 5 produk bisa diupload, kemudian 500 order per bulan. Artinya kalau misalnya sudah masuk orderan ke 501 atau terjadi penjualan ke 501, itu kita harus upgrade ke yang profesional, seperti itu. Kemudian tim membernya juga hanya boleh 1 untuk yang personal, lifetime support, seperti itu. Kemudian untuk yang profesional, dia 590.000 per 6 bulan. Sorry, ini tadi 390.000 per 6 bulan ya. 590.000 atau kurang lebih 100.000 lah ya per bulan. Ini dia udah bisa upload untuk 50 produk dengan 5.000 order per produk, 5 tim member, dan logistik manajemen. Jadi gini teman-teman, perbedaan orderonline.id dengan refit.id yang pernah saya bahas juga, yang belum lihat dulu dong, di sini ya linknya ya. Perbedaan paling utama adalah kalau refit.id ini dia untuk toko online. Jadi toko online walaupun dia di handphone ya, dia nggak cocok dengan yang PC atau desktop. Untuk toko online yang PC atau desktop. Refit.id itu untuk handphone atau untuk gadget. Nah, kalau di orderonline.id ini dia kalau menurut saya sih hanya manajemen penjualan atau check out management untuk kalau misalnya terjadi transaksi, semuanya di-manage oleh mereka untuk mempermudah manajemen penjualan kita. Kurang lebih sih seperti itu. Sekali lagi storefront-nya kita harus ada add-on-nya lagi dan kita harus bayar lagi, kayak gitu. Kemudian juga untuk paket yang bisnis dia 690.000 per 6 bulan. Ini dia semua fitur 10.000 order per bulan, 20 tim member. Kalau misalnya teman-teman tertarik nih dengan orderonline.id, ya coba aja dulu untuk yang paket personal ya, 390.000 dites nih selama 6 bulan. Apakah dia memang menguntungkan, apakah meningkatkan penjualan atau tidak. Kalau misalnya tidak, ya sudah diselesaikan saja gitu, nggak usah dilanjutkan. Kemudian kalau misalnya memang menguntungkan, itu bisa di-upgrade lagi menjadi yang profesional, bisa di-upgrade lagi menjadi bisnis. Jadi sesuai dengan kebutuhan teman-teman aja sih. Nah, pentingnya apa sih memiliki orderonline.id ini? Sekali lagi, kalau misalnya bisnis online teman-teman semakin hari semakin banyak transaksi, kemudian juga ingin scale up bisnis dengan Facebook Pixel, dengan Google Analytics, dan yang lain sebagainya, data-data yang seperti itu, ini sangat cocok. Tapi kalau misalnya teman-teman saat ini masih puas dengan penjualan entah via WhatsApp atau via sosial media, ya nggak ada masalah sih.
Oke, sekarang kita lihat aja jeroannya tuh kayak apa ya. Saya bodo banyak bacot nih tentang fitur-fiturnya dan harga-harganya. Sebenarnya kayak apa sih yang buat menurut saya sih order online ID ini bisa meningkatkan penjualan dan amat sangat memudahkan kita sebagai pebisnis online. Yuk kita lihat jeroannya. Jadi kurang lebih dashboardnya tuh seperti ini ya teman-teman ya. Jadi di sini kita bisa tracking dari transaction, kemudian total ordernya berapa, yang sudah dibayar berapa, kemudian dari order dibandingkan dengan yang sudah dibayar itu persentasenya berapa. Yang belum diorder juga bisa kita lihat di sini. Dan kalau misalnya yang belum diorder atau yang belum dibayar, kita bisa tracking siapa nih yang belum bayar. Yang artinya nanti bisa kita follow up lagi, Mas ini pembayarannya masih belum dilakukan. Kayak gitu ya, kurang lebih sih. Kemudian ini revenue-nya atau pendapatannya bisa kita tracking juga. Kita bisa dari setiap tanggal berapa apakah mengalami kenaikan atau mengalami penurunan kayak gitu. BAM order nanti akan saya jelaskan. Ya kurang lebih sih seperti ini. Saya sudah upload beberapa produk dan saya jujur masih belum mulai berjualan untuk produk-produk yang sudah saya upload yang ada di sini. Kayak gini ya kurang lebih ya. Oke, sekarang kita coba aja nih. Gimana sih cara makainya ya kan? Gimana sih cara kita upload produknya dan gimana tampilan-tampilannya yang sudah diberikan oleh si orderonline.id ini. Cara upload produknya cukup mudah, tinggal kita klik aja yang ada di sini add product. Nanti kita akan diarahkan ke sini. Kemudian produk name-nya apa? Misalnya saya tulis di sini colostrum atau spirulina. Ini salah satu produk yang saya jual juga. Spirulina miliknya Sinergi, teman-teman bagus sekali untuk muka, boleh dibeli. Oke, canda ya. Oke, kita lanjut aja spirulina. Nanti dia secara otomatis checkout page-nya akan muncul seperti ini. Ini adalah link checkout page-nya yang harus kita share kepada pembeli kalau misalnya mereka memang mau beli produk kita melalui checkout sistem ini. Tampilannya ini kurang lebih yang ada di layar kanan sebelah sini ya. Ini tampilan desktop, kemudian ini adalah tampilan mobile-nya. Terus produk code-nya ini misalnya saya asal aja 5001. Produk code ini fungsinya atau misalnya bisa dikasih juga kependekannya, misalnya SPRLN gitu ya. Spirulina. Produk kategorinya ini kita tulis spirulina itu untuk kesehatan. Dia bisa juga untuk kecantikan sih, untuk makeup. Oke, lanjut. Ini subkategorinya dia adalah diet dan vitamin, kemudian juga dia bisa berfungsi untuk detox, kayak gitu. Produk teman-teman ya tinggal diupload aja, misalnya jualannya hijab berarti dia bentuknya fashion, kemudian nanti ada subkategorinya bisa dimasukkan sendiri, kayak gitu ya. Oke. Produk statusnya kita tulis saja di sini live. Kalau misalnya teman-teman masih mau tes juga, tulis saja di test mode atau misalnya nanti aja deh saya aktifin produknya bisa di disable. Misalnya dalam contoh kasus ini saya tulis di sini saya kasih aja live gitu ya. Kemudian kita upload produknya seperti apa? Ini saya upload untuk yang spirulina. Oke, tampilannya bisa langsung kita lihat yang di sebelah kanan seperti ini ya, spirulina, kayak gitu. Kemudian pricingnya kita tulis berapa, ini spirulina untuk ini cukup murah loh teman-teman, 305.000 doang satu kapsul jualannya, oke. Nah, kita juga bisa tetapkan sell price. Sell price itu jadi harga coret, mungkin teman-teman sering dengar ya harga coret ya. Jadi ini sebenarnya strategi marketing juga, misalnya produk teman-teman nih harganya 90.000, yaudah di sini regular price-nya teman-teman kasih aja misalnya 120.000 ya kan, 120.000 sell price-nya atau harga jualnya baru 90.000. Jadi sebenarnya strategi marketing orang-orang melihat oh ini lagi diskon, kayak gitulah kurang lebih ya. Nah, ini saya tidak masukkan sell price-nya. Terus COGS itu adalah harga pokok. Harga pokok itu gini, misalnya produk teman-teman harganya 90.000. Dari 90.000 itu teman-teman mendapatkan keuntungan 40.000, berarti harga pokoknya kan 50.000 kayak gitu ya. Nah, ini harga pokoknya teman-teman tulis aja sehingga nanti orderonline.id ini bisa tracking bukan hanya dari transaksi tapi berapakah keuntungan yang teman-teman dapatkan, kayak gitu sih kurang lebih ya. COGS tidak saya masukkan di sini. Kemudian juga ini adalah stock management atau inventory management, bisa teman-teman masukkan kalau misalnya memang di stok teman-teman terbatas. Misalnya produknya ada 50 produk saat ini atau 20 produk saat ini. Misalnya di sini saya tulis di sini ada 10 yang ada di tangan saya. Kurang lebih kayak gitu ya. So nanti kalau misalnya nanti teman-teman kehabisan barang, sudah ada 10 produk, nanti dia akan ada tulisan sold out. Kurang lebih sih seperti itu.
bump produk. Bump produk ini adalah kayak misalnya harganya 305.000. Nanti bisa ditambahkan. Dengan menambahkan 100.000, Anda bisa mendapatkan produk yang lain. Kayak gitu. Gini, misalnya bump product name, misalnya di sini saya tulis chlorophyll. Ini adalah salah satu produk yang saya jual juga ya. Chlorophyll ini bagus sekali untuk kesehatan. Chlorophyll ini saya jual misalnya 100.000. Kayak gitu. Ini bump weight-nya dia cuma 50 gram. Oke, jadi artinya apa nih? Jadi bump produk tuh gini, kan orang pengen beli spirulina ya. Nah, kita kasih paketan yang lain. Kamu tuh bisa dapetin produk yang lain dengan membayar, menambahkan sedikit segini, 100.000. Jadi dia akan mendapatkan 2 produk. Itu bisa meningkatkan penjualan teman-teman. Misalnya, teman-teman mungkin pernah nonton bioskop ya? Pernah nonton bioskop? Atau jangan di bioskop deh, misalnya di KFC atau di McD atau di restoran yang seperti itu. Kita lagi bayar nih, kita udah beli ayam, beli ini, beli nasi, kemudian beli minum juga satu paket. Nah, biasanya tuh kasirnya akan ngomong kayak gini, Mas, ini dengan menambahkan 6.000 aja, Masnya udah bisa dapat kentang loh, kayak gitu. Pernah ya dengar kayak gitu? Nah, itu adalah bump sale. Nah, itu secara marketing bisa meningkatkan penjualan juga, teman-teman. Jadi, menambahkan keuntungan dari produk yang lain. Kurang lebih sih kayak gitu untuk yang bump produknya. Bump image-nya ini chlorophyll plus-nya. Saya tulis di sini. Saya upload maksudnya. Nah, ini adalah bump produk. Jadi nanti nama produk bump produk Anda. Nah, ini bump produk name-nya udah, ini udah. Nah, ini udah. Kayak gitu. Nah, itu adalah bump produk. Nah, ini beratnya dia nggak 1 kilo juga. Dia mungkin kurang lebih 200 gram ya. Ini berat dari produk teman-teman, bisa dipilih. Shippingnya teman-teman bisa apa aja, ini bisa dicari. Ada JNE. Kebetulan saya di sini dropshipnya hanya JNT aja, jadi JNE dia tidak ada ya untuk yang sinergi, produk sinergi ini. Dan dia hanya yang reguler. Mungkin untuk teman-teman bisa juga untuk yang JNE, Tiki, Wahana, dan bisa juga paket yang next day dan economical. Jadi selama saya berbisnis dropship nih, kesulitan saya adalah dalam membuat website itu menentukan harga ongkos kirim gitu ya. Kadang-kadang karena saya dulu saking malesnya untuk ngatur ongkos kirim, ya udah ongkos kirimnya biarin saya aja yang nanggung. Tapi selama mungkin sehari, mungkin kalau misalnya 5 penjualan, ongkos kirimnya 20.000, saya nanggung 60.000, ya itu fine-fine aja. Tapi kalau misalnya sudah sampai 100 penjualan, kemudian sudah sampai lebih dari 100 penjualan, itu akan cukup berat juga ya teman-teman. Dan untuk mencari ongkos kirim ini juga kan agak ribet. Nah, di sini di Order Online ID itu semuanya sudah diatur kayak gitu. Sudah ada penjualannya atau berapa besaran penghitungan ongkos kirimnya. Tinggal kita pilih aja untuk yang shipping service-nya ini, shipping type dan shipping service-nya. Kemudian shipping from-nya itu adalah dari toko teman-teman. Dalam kasus saya di sini adalah Jakarta. Kemudian saya pilih Jakarta Selatan karena saya di Jakarta Selatan dan saat ini saya masih ada di Pesanggerahan. Additional shipping cost saya kosongkan, maksudnya apa? Saya tambahkan ongkos kirimnya sebesar berapa? 5.000 kah? 10.000 kah? Kayak gitu. Kemudian payment-nya bisa kita pilih bank transfer atau misalnya COD juga. Saya pilih bank transfer aja misalnya. Unique code-nya misalnya teman-teman ada, unique code ini gini. Pernah nggak sih teman-teman beli barang harganya 90.000, ternyata yang perlu kita bayar adalah 89.123. 3 angka belakangnya itu adalah unique code. Unique code fungsinya supaya memudahkan si buyer itu tidak perlu konfirmasi lagi. Dia akan secara otomatis terkonfirmasi oleh sistem dengan 3 angka unik yang ada di belakang. Kurang lebih sih seperti itu. Jadi di sini saya tulis misalnya berkurang aja, harganya maksimal 123. Kayak gitu ya. Jadi misal harganya kan di sini 305.000 ya, 305.000. Nanti secara otomatis si checkout page-nya akan memberikan unique code misalnya 304.389. Jadi itulah yang harus ditransferkan oleh si buyer-nya. Seperti itu. Jadi nanti konfirmasinya akan sangat mudah si buyer-nya ini. Terkonfirmasi secara langsung tanpa perlu konfirmasi lagi kirim bukti transfer kah atau apa, tidak perlu seperti itu. Ya mirip-mirip lah dengan marketplace, Tokopedia, Shopee dan yang lain sebagainya. Sangat mudah sekali kan ya.
Jadi teman-teman tidak perlu lagi mutasi rekening dan yang lain sebagainya. Sudah secara otomatis. Kemudian produk ini di-assign produk to siapa? Kan tadi seperti yang saya katakan, di order online ID ini kita punya tim ya kan, punya tim member. Apakah dia akan di-assign ke customer service atau ke shipper atau ke admin, langsung dimajukan kayak gitu. Dalam kasus saya pilih admin aja, misalnya ke saya kayak gitu. Kemudian kita klik next. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini adalah template-nya, bisa kita pilih mau gambarnya sebelah kanan atau sebelah kiri, atau juga no sidebar seperti ini, atau sidebar-nya langsung ke bawah seperti ini. Biasanya sih saya pilihnya yang kayak gini ya. Yang produknya sebelah kanan sih, yang sebelah kanan. Seperti ini kurang lebih. Oke, sudah. Header ini teman-teman yang gambar yang akan muncul di atas. Saya contohkan misalnya seperti ini. Misalnya, nah ini adalah logo dari toko kita, Smart Detox Indonesia. Kurang lebih sih seperti itu ya. Terus ini udah biarin, Garanti seal itu yang sebelah sini ya, yang transaksi aman dan jaminan kepuasan. Kalau misalnya di sini kita uncheck, di sini gambarnya tidak akan muncul. Ya udah, kita cek aja untuk bikin orang lebih pengen beli gitu kan. Ini sudah nih, biarin aja. Nah, ini adalah data yang diperlukan, data yang akan diisi oleh si buyernya. Nama yang titik bintang ini udah nggak bisa diubah, artinya udah harus ada di sana. Nama, nomor handphone, WhatsApp, email, kemudian alamat lengkap, kemudian misalnya teman-teman pengen provinsi, kota, kabupaten, kecamatan, kayak gitu ya. Jadi ini adalah data-data yang harus diisi oleh orang-orang tersebut. Ini teman-teman boleh bikin aja. Kemudian jumlah pesanan, kalau misalnya dia pesannya 2, ditulis di sini 3, 4, 5. Jumlah pesanan sih saya biasanya tidak usah. Seperti itu. Nah, fitur berikutnya adalah dropship ya teman-teman. Jadi kita memberlakukan apakah produk ini boleh ada dropshipper atau tidak. Dropshipper itu maksudnya orang menjual produk ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Kayak gitu kurang lebih ya. Nah, dan mereka nanti akan akan ngasih margin atau keuntungan buat mereka sendiri. Apakah teman-teman memperbolehkan reseller atau dropshipper seperti itu atau tidak? Saya uncheck aja untuk yang fitur dropship. Kalau misalnya teman-teman memperbolehkan reseller, boleh dicek aja yang fitur dropship. Fiturnya mirip-mirip di Tokopedia juga sih. Kemudian buy button ini bisa kita ganti-ganti, beli sekarang warnanya kuning kah, merah kah, atau hijau kah. Jadi warnanya cuma yang segini doang ya. Atau kata-katanya juga bisa kita ganti juga, beli sekarang. Kalau saya ya udah aja beli sekarang. Video ini sih yang menurut saya kelebihan order online.id, karena kan biasanya rata-rata orang kalau misalnya udah masuk checkout page seperti ini kadang-kadang berubah ya pikirannya ya. Nggak jadi beli deh, kayak gitu ya. Kayaknya produknya kurang oke gitu ya. Nah, di sini kita bisa kasih video juga. Videonya itu berupa testimoni kah atau berupa yang lain kah. Nah, ini saya coba bikin testimoni aja ya, karena banyak sekali testimoni tentang produk Sinergi ini di YouTube. Tinggal saya masukkan videonya aja di YouTube. Videonya di orderonline.id ya, tentang spirulina. Nah, kurang lebih seperti ini nih. Jadi ada di atas produknya ada video lagi. Hal ini untuk meyakinkan orang-orang untuk melanjutkan pembeliannya atau melanjutkan pembayarannya. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman punya produk, ada produk yang bagus, ya udah dikasih aja videonya, upload aja dulu di YouTube, kemudian dimasukkan link YouTube-nya ke sini. Kayak gitu, sudah. Ini udah, oh ya, ini bullet point-nya yang muncul di sini nih, yang akan Anda dapatkan. Ini misalnya untuk kesehatan jantung dapat digunakan sebagai masker. Digunakan sebagai masker wajah. Kayak gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya teman-teman nggak mau menyantumkan fiturnya, ya udah tinggal di delete aja. Menurut saya cukup bagus fitur-fitur ini. Kenapa? Karena sekali lagi meningkatkan penjualan juga. Persentase penjualan orang-orang sudah masuk ke order online ID kita, kayak gitu sih. Testimonial, kalau misalnya teman-teman mau masukkan testimonial, bentuknya seperti ini. Foto wajahnya siapa, kemudian namanya siapa, kemudian kasih kata-kata di sana.
Di dalam kasus ini saya nggak usah deh lah ya kasih testimonial karena sudah ada videonya yang ada di sini. Nah, yang terakhir adalah ini yang paling menarik, kita bisa masukkan Pixel ID kita atau Facebook Pixel ID kita supaya nanti Facebook Pixel kita akan semakin belajar ya, semakin belajar siapa aja orang-orang yang beli produk kita ini kayak gitu. Supaya nanti kalau misalnya kita akan melakukan penjualan lagi atau retargeting kah atau pengen jualan scale up lagi kah untuk meningkatkan penjualan kita bisa manfaatkan Facebook Ads dengan menggunakan pixelnya yang sudah ada tersebut. Kayak gitu teman-teman. Sudah, kalau misalnya sudah, tinggal kita klik next. Tampilannya, nah ini adalah success page-nya. Kalau misalnya orang tersebut sudah akan melakukan pembayaran, bayarnya kemana, kemudian konfirmasi pembayaran seperti ini kurang lebih. Terus sudah save and get URL. Nah, kalau misalnya udah, ini adalah URL yang akan kita share ke orang-orang buyer kita. Kayak gini bentuknya teman-teman untuk orderonline.id. Jadi seperti yang saya katakan di awal ya, orderonline.id ini tidak cocok untuk orang-orang, kalau menurut saya pribadi masih kurang cocok untuk orang-orang yang masih belum punya produk sendiri. Tapi untuk teman-teman yang sudah nonton sampai titik ini, artinya teman-teman udah punya produk sendiri dan ingin meningkatkan penjualan. Dan ini amat sangat mengotomatisasi penjualan teman-teman kalau misalnya teman-teman ingin meningkatkan atau scale up lagi nih, meningkatkan bisnis teman-teman. Kayak gitu kan kita nggak mau ya hanya di sini-sini aja jualan. Kita juga harus punya tim, kemudian kita punya data manajemen kita seperti apa, data penjualan, data keuntungan kita seperti apa. Dengan orderonline.id ini semuanya sudah terangkum. Kayak gitu sih kurang lebih teman-teman. So, nanti kalau misalnya sudah add produk, nanti produk kita bisa dilihat di sini nih semuanya. Nah, ini tadi spirulina saya 10 in stock, kemudian terjadi penjualan berapa, data-datanya bisa kita cek semuanya, total produknya, total paid order dan yang lain sebagainya. Kemudian reportnya kita lihat juga produk apa aja yang menjadi top sell atau top penjualan, kemudian yang menghasilkan revenue atau keuntungan paling besar itu apa, kemudian produk yang dibayarkan itu ada berapa, produk apa yang mendapatkan penjualan atau mendapatkan pembayaran paling tinggi. Kayak gitu sih. Dan dari order pun kita udah bisa lihat di sini. Terus kemudian juga kita bisa melakukan follow up pertama, follow up kedua, sampai dengan follow up yang ini bisa kita tambahkan lagi untuk upselling kah. Upselling itu kalau misalnya dia sudah beli, kita tawarkan produk yang lain. Seperti itu. Ini semuanya sudah di manajemen oleh si orderonline.id secara otomatis di dashboardnya, bisa teman-teman lihat sendiri. So gitu aja teman-teman review tentang orderonline.id. Semoga bermanfaat dan semoga untuk teman-teman yang ingin menggunakan orderonline.id ini bisa meningkatkan bisnis teman-teman secara drastis dengan sistem pembayaran yang sudah terotomatisasi semuanya seperti ini. Salam sukses.